Selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan karena pimpinannya dan penjagaannya sepanjang malam tadi, sehingga kita dapat bertemu di dalam acara 10 hari berdoa yang hari ke-7. Sebagai memulakan acara, kita ambil lagu dalam LPMI yang bernomor 96. Hai sekalian, orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Tuhan yang termulia. Susahlah hatinya yang tak kenal Tuhan, akan tetapi umatnya, akan tetapi umatnya bersuka-sukaan, bersuka-sukaan. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Tuhan yang termulia. Sebelum kita tiba di negeri terang itu, beribu padang yang indah, beribu padang yang indah, yang kita mau lalu, yang kita mau lalu. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Tuhan yang termulia. Marilah berjalan ke negeri yang indah. Sapulah air matamu, sapulah air matamu, bersorak-soraklah, bersorak-soraklah. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Tuhan yang termulia. Terima kasih kepada semua sebab sangat bersemangat untuk menyanyi. Dan lagu yang kedua ialah 93. Jam kita tak tahu bila Yesus kembali, tapi tandanya tunjuk dekat sekali. Kedatangannya
menggembirakan hati, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Ada terang bagi orang yang mau bertaubat. Dalam Alkitab ada kabar selamat, nubuatan tunjuk harinya yang telah dekat, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Jaga dan doa, tetap nyala lampumu, kerja dan tunggu hingga datang Tuhanmu. Bersukaria dekat kelepasanmu, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Untuk doa pembuka, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam surga, terpujilah namamu, Engkau pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur ya Tuhan karena penyertaan-Mu, sehingga kami bertemu dan mendengar firman-Mu walaupun secara alamiah. Tuhan, kami berdoa agar peralatan yang kami guna pada masa ini boleh berfungsi dengan baik sehingga acara kami selesai. Ya Tuhan, urapi penceramah kami agar dapat memberi pelajaran dengan baik dan semua itu dapat menguatkan keimanan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau mendengar segala permohonan kami. Ampuni dosa kami. Oleh itu serahkan semua ini dalam tangan-Mu sebagai juru selamat dan penebus kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Acara seterusnya pelajaran kanak-kanak. Dipersilakan Helden Heavenly untuk menyampaikan pelajaran. Shalom kepada kita semua. Selamat bergabung dalam program 10 hari berdoa Gereja SDM Menggatal. Hari ini adalah hari ke-7. Saya akan menyampaikan pelajaran yang bertajuk Gereja yang Menyembah. Ayat kunci terdapat dalam Mazmur 95 ayat 6. Marilah kita menyembah dan tunduk. Marilah kita berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Kunci utama. Tuhan menginginkan supaya kita melakukan kebaktian pribadi dan bersama keluarga. Pada zaman Alkitab, bangsa Israel mendirikan mezbah untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan penghormatan dan puji-pujian. Para bapa dan para ibu haruslah senantiasa berdoa untuk diri mereka dan anak-anak mereka. Tuhan memberi perintah kepada para bapa untuk menjadi imam
terdiri daripada bapak, ibu, dan anak-anak harus berkumpul bersama pada satu masa yang ditetapkan untuk berdoa bersama. Tuhan tinggal di dalam rumah di mana ahli keluarga berkumpul setiap hari untuk menyembah dan menyanyikan lagu puji-pujian kepada-Nya. Dia menghantar malaikat ke rumah-rumah di mana lagu-lagu pujian dinyanyikan dan doa dilayangkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, ampuni saya karena tidak memuliakan Engkau dan tidak menjadikan Engkau yang pertama dalam kami. Kami memuji dan menyembah-Mu karena Engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta dan Raja yang berkuasa. Terima kasih karena memberkati kami dengan keluarga yang mengasihi. Tolong kami untuk menjadikan Engkau sebagai pusat di dalam rumah kami. Berikanlah kami suatu keinginan untuk berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Engkau setiap hari dan dibuatkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih pelajaran kanak-kanak tadi. Dan masa ini kita bagi ruang untuk lagu istimewa. The only thing I want in life is to be known for loving Christ, to build His church, to love His bride, and make His name known far and wide. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind, for my joy is this, oh, the cause of Christ. He is all my soul will prize, regardless of the joy or trial. When agonizing questions rise, in Jesus all my hope abides. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind, for my joy is this, oh, the cause of Christ. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. For
all for the cause of Christ. All I once felt here, I will leave behind. For my joy is this, oh, the cause of Christ. For my joy is this, oh, the cause of Christ. It is not fame that I desire, nor stature in my brother's eyes. I pray it's said about my life that I live more to build your name than mine. For the cause of Christ. Terima kasih lagu istimewa tadi yang sungguh baik. Lagu seterusnya ialah lagu tema yang berjudul I Will Go yang dinyanyikan oleh pelayanan wanita Menggatal. Amin pada lagu itu. Dan sekarang kita persilakan Puan Josephine Liu untuk memberi pelajaran yang sangat menarik, yaitu gereja yang berbakti. Shalom, selamat pagi dan selamat bergabung semula dalam program 10 hari berdoa Gereja STM Menggatal, dan pada hari ini adalah masuk hari ke-7 bagi program 10 hari berdoa ini. Tema kita adalah kembali ke altar.
Dan tajuk pelajaran kita pada pagi ini adalah ibadah yang tidak rutin. Dalam Mazmur 95 ayat 6 menyatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Suatu survei yang telah dibuat pada tahun 2018 terhadap Gereja Masihi Advent hari ke-7 menemukan bahawa hanya 34% rumah tangga Advent yang mengadakan kebaktian pagi dan malam secara rutin, dan hanya 52% anggota gereja yang memiliki waktu renungan pagi atau renungan pribadi. Dapatkah sebuah gereja dengan perkabaran akhir zaman yang berpusat pada perbaktian, seperti perkabaran 3 malaikat dari Wahyu 14 ayat 6 hingga 12, menyampaikan perkabaran ini jika anggotanya tidak setia dalam perbaktian keluarga dan renungan pribadi? Bolehkah kita menyatakan bahawa Injil secara efektif jika kita sendiri tidak menikmati waktu bersama dengan Tuhan? Ellen G. White telah menyatakan bahawa tidak ada yang lebih diperlukan dalam pekerjaan Tuhan ini selain daripada hasil nyata daripada persekutuan dengan Tuhan. Seperti para bapa leluhur di masa lalu, mereka yang menyatakan kasihnya pada Allah harus mendirikan mezbah untuk Tuhan dimanapun mereka memasang tanda mereka. Ayah dan ibu harus mengangkat hati mereka kepada Tuhan dalam permohonan yang penuh kerendahan hati untuk mereka sendiri dan anak-anak mereka. Biarlah ayah sebagai iman keluarga atau imam rumah tangga membaringkan korban pagi dan petang di atas mezbah Allah, sementara istri dan anak-anak bersatu dalam doa dan pujian. Dalam rumah tangga seperti itulah Yesus senang untuk tinggal. Pemulihan ibadah pribadi dan keluarga di antara anggota jemaat Gereja Masihi Advent hari ke-7 mungkin merupakan keperluan kita yang paling mendesak di masa ini, tetapi ianya bukanlah mudah. Saat ini kita menghadapi tentangan teknologi dan semakin menyita waktu kita dan mengubah pikiran kita. Ketagihan kita terhadap media, terutama media sosial, telah membuat kita mudah cemas, mudah tersinggung, kesepian, stres, tertekan, dan kita tidak boleh tidur dan tidak bahagia dengan kehidupan kita. Ironinya, ibadah pribadi dan keluarga memiliki efek sebaliknya. Ibadah menenangkan pikiran kita, mengurangi kesepian, mengurangi stres, meningkatkan kedamaian, memenuhi keperluan emosional kita, dan mengajarkan kita untuk merasa puas. Mungkinkah mezbah dapat menjadi obat bagi fikiran yang letih dan hati yang gelisah? Tuhan memanggil kita untuk kembali ke hatinya, ke waktu yang konsisten untuk menyegarkan diri di hadiratnya. Karena alasan inilah Gereja Masihi Advent hari ke-7 melancarkan inisiatif kembali ke mezbah supaya sebuah upaya yang penting untuk membangun kembali mezbah pribadi dan keluarga yang telah rosak di gereja Tuhan. Pada tahun 2027 kami berharap untuk melihat setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya 70% anggota Advent mengadakan ibadah pagi dan malam secara pribadi maupun keluarga. Anda akan mendengar lebih banyak lagi tentang rencana ini di hari-hari mendatang, tetapi kita semua dapat mulai dari sekarang untuk menyembah Tuhan dengan setia dan konsisten. Jika kita kembali ke mezbah bersama Tuhan, kita akan diubah menjadi sesuai dengan gambarnya dan diberdayakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya secara khusus dalam ibadah kita bersamanya. Sekarang lebih daripada sebelumnya, kita memerlukan berkat yang berharga dari persekutuan dengan Allah. Dalam Mazmur 95 ayat 6 menyatakan, "Masuklah,
marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita semua bergabung dalam doa dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih kerana pelajaran yang mengingati kami betapa pentingnya kebaktian keluarga dan pribadi dalam kehidupan kerohanian kami. Kami memohon ya Bapa, supaya Bapa akan sentiasa bersama kami dalam perjalanan kerohanian kami. Berikan kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk menghadapi apapun tentangan dan cabaran dalam menjalankan kebaktian kami sebagai satu keluarga maupun secara pribadi. Terima kasih sekali ya Bapa. Semua ini saya mohon dan serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Terima kasih Puan Josephine yang pelajaran sungguh mengangkat jiwa kita. Sampai di sini saja acara kita pada pagi ini dan esok diharap kita dapat berjumpa dalam masa yang sama yang ke hari yang ke-8. Tajuk besok ialah perbaktian perkabaran yang disampaikan oleh Puan Christina atau Mrs. Pastor. Sekian, Tuhan memberkati.